Selamat sore. Kami dari kelompok 5 Landasan Pendidikan akan mempresentasikan tentang keterkaitan manusia dengan pendidikan. Sebelum saya akan memperkenalkan teman kelompok saya sendiri Igustin Rahmanik Mahardika, lalu teman saya Julian Chelsea, Alia Rahma, dan Aufa Sabita Atallah. Yang akan kami bahas pada video ini adalah esensi manusia dari berbagai perspektif. Yang pertama, existence, lalu psikoanalitik, humanistik, behavioristik, dan Pancasila. Lalu ada juga teori perkembangan manusia. Eksistensialisme. Eksistensi berasal dari bahasa Latin existere, yaitu ex yang berarti keluar, dan sistere yang berarti tampil atau muncul, dan eksistensi berarti ada, muncul, atau memiliki keberadaan aktual. Eksistensialisme memandang segala gejala dengan berpangkal kepada eksistensi atau tentang adanya sesuatu. Manusia bereksistensi berarti manusia berdiri sebagai diri sendiri dengan seolah-olah keluar dari dirinya dan segala sesuatu yang berada di sekitarnya dihubungkan dengan dirinya. Eksistensialisme seringkali dikaitkan dengan esensi, padahal eksistensialisme dan esensi adalah dua hal yang berbeda. Esensi itu adalah apa yang tidak nampak atau yang tersembunyi dari sesuatu dan lebih mengacu kepada aspek-aspek yang lebih permanen dari sesuatu yang berlawanan dengan yang berubah-ubah, parsial, atau fenomenal. Dan eksistensi sendiri lebih menekankan kepada apa yang nampak. Psikoanalitik. Psikoanalisa didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan sebagai ilmu pengetahuan psikologi. Nah, psikoanalisa ini pertama kali ditemukan di Wina, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisa menekankan analisis terhadap struktur kejiwaan manusia yang relatif stabil dan menetap. Ada beberapa tokoh-tokoh psikoanalitik bernama Hansen, Stavik, dan Warner pada tahun 1997 menyatakan bahwa manusia pada dasarnya ini digerakkan oleh dorongan dari dalam dirinya sendiri yang bersifat instinktif. Tingkah laku seseorang tidak ditentukan oleh nasibnya, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologis. Ada beberapa ciri utama dalam psikoanalitik. Yang pertama, aktivitas manusia ditentukan berdasarkan dinamika struktur kejiwaan. Ada ego, ada ide, ego, dan superego. Ide itu apa sih? Ide adalah sumber dari impuls-impuls yang menuntut untuk dipuaskan dan tunduk pada kesenangan, namun tidak dapat leluasa menjalankan fungsinya karena menghadapi lingkungan yang tidak dapat diterobos begitu saja. Banyak pertimbangan yang harus diperhatikan yang tidak dapat dilanggar begitu saja. Yang kedua ada ego. Ego adalah sistem kesadaran manusia yang bertugas memuaskan ide dengan tetap mempertimbangkan lingkungan. Ego ini lebih bersifat kepribadian. Yang terakhir ada superego. Superego lahir dari interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, mengawasi tingkah laku seseorang sesuai dengan norma dan aturan yang telah meresap pada diri seseorang. Dan superego ini berfungsi untuk mengontrol dari dalam diri. Ciri yang kedua, ada motif dasar penggerak struktur jiwa, yakni libido dan insting. Motif ini berada pada ide yang terdiri dari eros dan thanatos. Eros ini adalah insting yang mengarah pada kehidupan konstruktif, dan thanatos adalah insting yang mengarah pada kematian, destruktif, merusak, dan menghancurkan. Ciri yang ketiga ada alam kesadaran. Alam kesadaran terbagi menjadi 3, yakni prasadar atau preconscious, tak sadar atau unconscious, dan sadar atau conscious. Nah, ciri yang keempat sekaligus terakhir adalah memandang bahwa gangguan mental disebabkan oleh ketidakmampuan ego menyelaraskan pemenuhan ide dengan nilai-nilai yang dianut oleh superego. Humanistik. Teori humanistik ini berpusat pada makna dari kehidupan, dan masalah ini dalam psikologi humanistik disebut dengan homo ludens. Nah, menurut teori ini, setiap manusia itu hidup dalam pengalamannya bersifat pribadi atau unik
dan kehidupannya berpusat pada dirinya. Kehidupan manusia bukan dikendalikan oleh keinginan bawah sadarnya atau tunduk pada lingkungannya, tetapi berpusat pada konsep diri, yaitu pandangan orang terhadap dirinya yang dapat berubah dan fleksibel sesuai pengalaman orang lain. Menurut aliran ini, manusia lahir dengan citra baik dan dipersiapkan untuk berbuat baik juga. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas dirinya dan mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan yang bermakna. Nah, ada beberapa prinsip utama dalam teori ini. Di antaranya adalah memahami manusia sebagai totalitas. Metode yang digunakan adalah life history, mengakui pentingnya personal freedom dan responsibility dalam proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hidup. Melalui mind atau pikiran, manusia mengekspresikan keunikan kemampuannya sebagai individu. Melalui kreativitasnya, manusia mengekspresikan diri dan potensinya. Lalu selanjutnya behavioristik, teori dari John Miller, B.F. Skinner, dan Neil E. Miller. Behavioristik adalah aliran psikologi yang menekankan teorinya kepada perubahan tingkah laku manusia. Menurut pandangan teori ini, manusia dilahirkan dalam kondisi kosong atau netral, sehingga tingkah laku yang ada merupakan wujud dari kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh 10 lingkungan sekitarnya. Dalam pandangan paham ini, tingkah laku manusia sangat mungkin untuk diprediksikan dan dimodifikasikan. Pandangan behavioristik terhadap perilaku beragama menurut Skinner, keyakinan manusia terhadap suatu agama dan upacara ritual untuk mengagungkan Tuhan yang terkandung dalam agama merupakan tingkah laku tahayul, seperti halnya tingkah laku burung merpati kelaparan yang terus-menerus mengulangi perilaku khusus untuk mendapatkan penguatan atau reinforcement yang berupa makanan, menurut Bastaman, HD tahun 1995. Dan selanjutnya, Pancasila. Pancasila memandang hakikat manusia memiliki 3 sudut pandang. Yang pertama, monodualistik dan monopluralistik. Monodualistik adalah individu yang mendasarkan diri kepada pandangan hidup Pancasila untuk tujuan hidupnya. Lalu, monopluralistik adalah tujuan hidup tersebut senantiasa dijiwai oleh Pancasila. Lalu yang kedua, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Dengan pandangan hidup Pancasila, pengembangan manusia Indonesia seutuhnya diusahakan agar hidup selaras, serasi, dan seimbang dalam konteks hubungan manusia dengan ruang lingkupnya. Lalu yang ketiga, integralistik, kebersamaan, dan kekeluargaan. Manusia Indonesia seutuhnya dikembangkan atas pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang menganut paham integralistik disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya ada teori perkembangan manusia. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan menyangkut fisik maupun psikis. Lalu di sini ada pendekatan tentang perkembangan manusia. Yang pertama ada pendekatan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berasumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan hal terpenting yang dapat mempengaruhi tingkah laku individu. Nah, dalam pendekatan ini ada 3 buah model, yaitu model kognitif Piaget, model pemrosesan informasi, model kognisi sosial. Lalu yang kedua ada pendekatan belajar atau lingkungan. Pendekatan ini berasumsi bahwa tingkah laku individu diperoleh melalui pengkondisian dan prinsip-prinsip dasar. Yang ketiga ada pendekatan etologi. Pendekatan ini merupakan studi perkembangan dari perspektif evolusioner yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi yang diajukan oleh Charles Darwin, dengan merujuk kepada asal-usul biologis tentang tingkah laku sosial. Lalu yang terakhir ada pendekatan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa individu dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah yang sehat dan seimbang. Yang selanjutnya kedua orang tua dan lingkungan yang memberikan pendidikan. Selanjutnya ada teori perkembangan manusia. Yang pertama adalah teori empirisme. Teori empirisme berpendapat bahwa manusia sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh lingkungan alam sekitarnya. Lalu yang kedua ada teori nativisme. Teori nativisme berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh potensi sejak lahir dan lingkungan tak dapat merubahnya. Yang ketiga ada teori naturalisme.
Teori naturalisme berpendapat tiap individu terlahir memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tidak ada yang memiliki pembawaan yang buruk. Yang terakhir adalah teori konvergensi. Teori konvergensi berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya sangat menentukan perkembangan manusia. Teori perkembangan manusia menurut Erikson. 1. Melukiskan perilaku secara kualitatif berbeda. 2. Mengacu kepada persoalan umum. 3. Berlangsung dalam urutan yang tidak berubah. 4. Secara kultural bersifat universal. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Menurut Piaget, faktor yang berpengaruh dalam perkembangan kognitif yaitu 1. Fisik, 2. Kematangan, 3. Pengaruh sosial, dan yang keempat, proses pengaturan diri yang disebut ekuilibrasi. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori Vygotsky berfokus pada 3 faktor, yaitu budaya, bahasa, dan zona pengembangan proksimal. Perbedaan teori Piaget dan Vygotsky. Perbedaannya dalam segi signifikansi perkembangan, menurut teori Piaget merupakan ketidakmampuan untuk mengambil perspektif orang lain dan terlibat dalam komunikasi timbal balik. Sedangkan menurut teori Vygotsky merupakan pemikiran eksternal. Fungsinya adalah untuk berkomunikasi dengan diri sendiri dengan tujuan untuk bimbingan diri sendiri dan pengarahan diri sendiri. Dalam segi proses perkembangan, teori Piaget berkurang dengan bertambahnya usia, sedangkan teori Vygotsky bertambah pada usia yang lebih muda dan kemudian secara bertahap lenyap secara audial sehingga menjadi pemikiran verbal internal. Dalam segi hubungan bidang sosial, menurut teori Piaget, negatif, anak yang kurang bersosialisasi dan matang secara kognitif menggunakan lebih baik secara egosentris. Dan menurut teori Vygotsky, positif, bicara sendiri mengembangkan kemampuan sosial anak dengan orang lain. Demikian pemaparan dari kelompok 5. Semoga mudah dipahami dan terima kasih sudah menyaksikan.